1, 2, 3, come on. Salam jumpa di pembelajaran fisika. Pada hari ini kita akan belajar gerak melingkar. Bapak berharap kita seluruhnya dalam keadaan sehat, karena di dalam tubuh yang sehat kita bisa mengerjakan pembelajaran jarak jauh dengan semangat dan penuh antusias. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contoh, jam, ban sepeda motor, ban mobil, kipas angin, cincin, planet-planet, satelit-satelit, elektron-elektron, dalam atom, mesin bubut, gerinda, mesin mobil, motor listrik, generator, dan lain-lainnya. Para siswa-siswi boleh melihat dalam kehidupan sehari-hari contoh daripada gerak melingkar yang lainnya. Kita masuk bagian A, yaitu gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau busur lingkaran yang mempunyai besar kecepatan linier yang tetap. Bagian daripada GMB yang pertama adalah kecepatan linier. Apa itu kecepatan linier? Yaitu jarak persatuan waktu. Rumusnya adalah V sama dengan 2VR per T, di mana R adalah jari-jari, satuannya meter, T adalah periode, satuannya sekon, V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Perhatikan di sana para siswa-siswi semua, ada gambar. Setiap benda yang melingkar wajib memiliki jari-jari, yaitu R, kemudian memiliki titik pusat, yaitu O. Dan setiap benda yang melingkar wajib memiliki kecepatan. Coba perhatikan titik A, kecepatan 1, titik B, kecepatan 2. Saat kita naik sepeda motor, jikalau banmu tidak berbentuk lingkaran, maka dia tidak bisa memiliki yang namanya kecepatan. Nah, perhatikan juga dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita pergi ke pasar malam, maka segala sesuatunya itu, para siswa semua, berbentuk lingkaran kegiatannya. Mengapa? Karena tadi itu, para siswa semua, bahwa benda yang melingkar itu memiliki jari-jari dan titik pusat, sehingga benda-benda yang akan berlingkar ditarik ke dalam oleh jari-jari dan titik pusat tadi, yang disebut sebagai gaya gravitasi bumi, atau nanti kita akan bahas disebut sebagai gaya sentripetal. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya putaran setiap detik, sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Rumusnya adalah T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F, sedangkan F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T, di mana T adalah periode sekon, F adalah frekuensi Hz, N adalah jumlah, T adalah waktu, satuannya sekon. Hal yang penting para siswa semua harus ingat, yaitu 1 RPM adalah 1 putaran per satuan menit atau 1 per 60 putaran per detik atau 1/60, karena 1 menit sama dengan 60 detik. Maka rumus berubah menjadi V sama dengan 2VF dikali R setelah dikalkulasikan dia dengan periode tadi. Kemudian kecepatan sudut atau kecepatan anguler adalah besarnya sudut yang ditempuh oleh jari-jari dalam waktu 1 detik. Rumusnya adalah omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi per F. Yang huruf seperti W itu adalah omega, di mana omega adalah kecepatan sudut atau radian per sekon. Hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega dikali R. Perhatikan gambar, di situ ada benda yang melingkar dan ada berwarna biru. Kemudian ada tanda panah, itulah dia disebut sebagai kecepatan anguler atau kecepatan sudut. Pada sepeda motormu, maka seluruhnya memiliki yang namanya kecepatan sudut. Kemudian kita masuk ke percepatan sentripetal. Perhatikan gambar, di situ ada percepatan sentripetal, kemudian jari-jarinya berwarna merah, tanda panahnya ke dalam. Kemudian ada massa berwarna hitam, kemudian ada kecepatan berwarna biru. Kemudian ada titik pusatnya juga. Lagi-lagi dikatakan bahwa setiap kegiatannya di tanda panahnya selalu ke dalam. Mengapa? Fungsinya untuk menarik setiap benda supaya tidak keluar atau tidak terjatuh.
Itu sebabnya mengapa tadi saya katakan bahwa ketika kita balik pasar malam semuanya berbentuk lingkaran. Apa saja rumus dari sentripetal? Yaitu pertama AS sama dengan V pangkat 2 per R, atau V sama dengan omega dikali R, sehingga menjadi ASP sama dengan omega pangkat 2 dikali R. Ingat, A-nya harus A kecil. Kemudian ASP sama dengan omega pangkat 2 dikali R sama dengan, atau omega sama dengan 2VF, maka ASP menjadi 4V pangkat 2 F pangkat 2 dikali R. ASP sama dengan omega pangkat 2 kali R, atau omega sama dengan 2V per T, sehingga menjadi ASP 4V pangkat 2 per T pangkat 2 kali R. Kok banyak kali rumusnya, Pak? Iya, rumusnya ini dalam satu soal bukan semua dipakai siswa-siswi, tetapi boleh dipilih rumus yang mana kita gunakan sesuai dengan kebutuhan daripada soal tersebut. Kemudian gaya sentripetal atau disingkat dengan MSP. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Yang mana gaya sentripetal itu? Perhatikan di sana ada tanda panah berwarna merah, kemudian ada jari-jari, ada kecepatan sudut, ada massa, ada juga kecepatan linier. Sekali lagi bahwa gayanya menuju ke dalam. Mengapa? Untuk menarik supaya benda-benda yang melingkar tidak jatuh, melainkan tertuju kepada pusat tadi. Gaya sentripetal yang dipengaruhi oleh tadi gaya percepatan gravitasi bumi. Rumusnya apa? Yaitu MSP sama dengan M V pangkat 2 per R sama dengan M kali omega pangkat 2 atau kali R, atau MSP sama dengan M V 4V pangkat 2 per T pangkat 2 dikali R. MSP adalah gaya sentripetal, satuannya Newton. Setiap gaya satuannya Newton, karena yang menemukannya yaitu Sir Isaac Newton Marpaung. Dalam gerak melingkar atau rotasi ada beberapa tipe hubungan antara roda-roda seperti berikut. Nah, ternyata para siswa-siswi semua, di dalam gerak melingkar itu ada hubungan antara roda-roda, bukan hanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan atau guru dengan siswa. Ternyata hubungan roda-roda juga memiliki hubungan. Yang pertama yaitu bersinggungan, kemudian dihubungkan dengan tali, kemudian sepusat. Bersinggungan ada benda satu dan benda dua. Perhatikan situ, mereka bersinggungan ya nak, saling bersinggungan. Nah, bagaimana benda ini supaya berjalan? Syaratnya adalah kecepatan satu sama dengan kecepatan dua, tetapi kecepatan sudutnya tidak sama dengan kecepatan sudut keduanya. Pasti ya nak, karena satu besar dan satunya lagi kecil. Nah, kemudian yang kedua dihubungkan dengan tali. Benda pertama, benda kedua. Bagaimana benda ini supaya berjalan seirama? Bagaimana supaya guru berjalan seirama dengan murid? Bagaimana laki-laki yang lagi pacaran dengan wanita berjalan seirama? Maka diperhatikan, yaitu syaratnya harus P1 sama dengan P2. Tetapi ingat, omega 1 tidak sama dengan omega 2. Kemudian sepusat. Di sana ada benda yang satu pusat, satu kecil, satu besar. Ya, benda kecilnya masuk ke dalam benda yang besar. Apa syaratnya supaya mereka berjalan seirama? Ini berbeda dengan 1 dan 2, yaitu kecepatan A, kecepatan sudut A harus sama dengan kecepatan sudut jari-jarinya, harus sama dia dengan kecepatan sudut C-nya. Tetapi kecepatan sudut A tidak sama dengan tetapi kecepatan linear A tidak sama dengan kecepatan B dan tidak sama dengan kecepatan C. Nah, tugasnya para siswa adalah mencari contoh dalam kehidupan sehari-hari hubungan ini, bersinggungan, dihubungkan dengan tali, sepusat. Di mana? Misalnya bersinggungan, di mana kita jumpai ya? Dihubungkan dengan tali, di mana kita jumpai ya? Di sepusat, di mana ya kita jumpai? Begitu ya. Selain nanti Bapak akan berikan tugas yang lainnya. Kemudian kita perhatikan contoh soal. Siswa-siswi semua, jika ada teori wajib ada yang namanya contoh soal. Contoh soal, sebuah batu bermasa 2 kg diikat pada sutas tali yang panjangnya 1,5 meter dengan ujung tali yang lain sebagai pusat. Tali diputar dalam bidang horizontal. Bila terjadi 6 putaran dalam 12 detik, hitunglah periode, frekuensi, kecepatan sudut
kecepatan linier, percepatan sentripetal, tegangan tali, atau gaya sentripetal. Kita masuk kepada solusi. Langkah pertama dalam mengerjakan soal, yang pertama harus kita tulis dulu diketahui. Apa itu diketahui? Diketahui adalah segala sesuatu yang berbentuk angka. M 2 kg, R 1,5 meter, N sama dengan 6 putaran, T sama dengan 12 detik, dengan menyingkat daripada apa yang diketahui. Misalnya massa, kita singkat dengan M, bukan ditulis massa tetapi kita singkat. Misalnya panjang tali, kita singkat dia dengan R atau jari-jari. Misalnya periode, kita singkat dia dengan T, begitu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ditanya. Apa ditanya? Ditanyalah segala sesuatu, kalimat tanya, kerjakan, lakukan, hitunglah berapa. Apa saja kayak itu? Yaitu periode disingkat dengan T, frekuensi disingkat dengan F, kecepatan sudut disingkat dengan omega, kecepatan linier disingkat dengan V, ASP, dan FSP. Kita jawab. A, T sama dengan T per N 12 per 6 sama dengan 2 sekon. B, F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2, hasilnya 0,5 Hz. Ada lebih murah ya para siswa? Oke, masuk kita kepada bagian C. C omega sama dengan 2 VF. Dan mana rumusnya ini yang telah ada di atas, bebas kita pilihnya. Nah, mengapa kita pilih rumus ini? Karena ini lebih singkat. Maka kita kalikan aja nak, 2 dikali 0,5, hasilnya 1. 1 kali V, artinya V. V itu berapa? 3,14. Ingat, setiap fisika wajib ada satuannya, yaitu radian per sekon. Masuk pada bagian D, V sama dengan omega dikali R. Omega tadi 3,14, R 1,5 dikalikan menjadi 4,71 meter per sekon. Kemudian masuk kepada ASP. Nah, itu A-nya bukan A besar tetapi A kecil ya. Maka rumusnya omega pangkat 2 dikali R. Berapa omega tadi? 3,14. Kita kalikan sebanyak 2 kali. 3,14 dikali 3,14 hasilnya 9,8. Kalikan 1,5, hasilnya menjadi 14,78 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kita masuk kepada gaya sentripetal. Rumusnya M kali omega pangkat 2 dikali R. Masukkan angka 2, masukkan 3,14 pangkat 2, kita kuadratkan, dikalikan 1,5, maka hasilnya adalah 2 kali 14,78 sama dengan 29,57 Newton. Murah kan anak-anak? Ya, fisika itu enak, hanya tinggal masukkan, digoyang, maka keluarlah hasilnya, yaitu 29,57 Newton. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan thank you dan terima kasih. Jikalau ada pertanyaan atau kurang jelas, boleh hubungi Bapak melalui WA atau juga di telepon. Setelah itu, para siswa semua, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk memudahkan kita menghilangkan virus corona. Corona tidak menghambat kita untuk berkarya dan berprestasi. Salam sehat.